Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah hari ini di malam Sabtu ini kita kedatangan tamu. Ya. Yang pertama adalah dari tetangga kita sendiri, Budia. Apa kabar kalian? Sehat? Ya. Kemudian yang kedua, beliau adalah saat ini sering menyalurkan bantuan-bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Kemudian yang kedua, saya perkenalkan, ini adalah namanya Mbak Ulan, ya, Sri Ulan Dali. Beliau adalah ketua Aceh Mengajar, yang saya sudah cukup lama mengenal beliau. Beliau adalah anak muda dari Aceh yang pernah menjadi salah satu pemuda Aceh. Pemuda Aceh ya, ya alhamdulillah. Beliau selama ini ya, kamu main salim-salim aja. Ya, jadi saya kira kalau kita sudah kenal kalau kalian, kalau mungkin dengan Bulan baru kenal sekarang. Kita lihat, insya Allah kiprahnya sudah sangat banyak, bisa dilihat Instagramnya ya. Instagramnya apa? Aceh Mengajar ya. Mungkin kalau Aceh Mengajar, Bapak Ibu sekalian ingat dengan Indonesia Mengajar ya. Indonesia Mengajar yang dulu diprakarsai oleh Pak Anies Baswedan. Nah, ini salah satunya adalah beliau adalah ketua dari Aceh Mengajar. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah kumpulkan ya dana dari warga kita, dari jamaah Masjid Al-Akbar. Jumlahnya kurang lebih sekitar 35 juta rupiah. Ya alhamdulillah 35 juta rupiah. Nah, karena ini ada dua jenjang tim kita ya, jadi yang sama-sama berjuang untuk saudara-saudara kita di Aceh ya. Jadi saya kira kita akan bagi dua saja. Bagi dua saja, insya Allah ini sangat baik, sangat bermanfaat. Dan mungkin nanti Mbak Lia bisa menyampaikan seperti apa kita kondisinya, atau mungkin nanti juga Mbak Bulan juga silakan menyampaikan, sehingga kita bisa tahu sebetulnya kondisi di Aceh itu sekarang seperti apa. Setahu saya memang Mbak Bulan ini ya ayahnya pun tertimpa musibah. Ya, rumahnya itu sampai terendam 3 meter ya Mbak ya. Nah, sampai 3 meter. Jadi memang itu daerahnya daerah Aceh Tamiang. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu kan tahu Aceh Tamiang seperti apa kondisinya ya. Nah, itu insya Allah beliau akan pulang, sengaja boleh pulang oleh saya. Udah pulang saja ke kampung, sudah tanggal 22. Besok akan menyampaikan amanah kita juga di sana. Mungkin Budia dulu ya, orang sini panggil Budia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dede, Ketua DKM kita, juga Bapak-bapak semua yang dirahmati Allah. Saya sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh warga Eramas 2000. Sebelumnya juga saya sudah menerima bantuan dari ibu-ibu majelis taklim, dan alhamdulillah sudah kita sampaikan. Waktu pertama sekali itu jalan masih terputus, masih sulit kita bawa bantuan ke sana. Jadi yang ada rekening, sebagian kita kirim lewat rekening. Jadi mereka beli sendiri, mereka foto terus mereka kirim ke kita, ini buktinya, mereka kita udah cek alhamdulillah. Dan kesininya ada beberapa kali lagi dari teman-teman yang lain juga, dari teman-teman saya di luar Eramas. Jadi banyaklah bantuan alhamdulillah ya. Di samping kita kasih bantuan dari sembako, jadi udah 3 kali, terakhir 3 kali kirim bantuan ke sana. Memang suasana jalan itu agak sulit banget, tapi alhamdulillah serikandi Aceh itu berjuang. Kebetulan saya ketua LPSA lembaga pejuang serikandi Aceh. Jadi alhamdulillah teman-teman yang relawan di sana itu bekerja keras. Mereka masak, mereka belanja itu pakai dalam keadaan lumpur tebal itu ya, masuk pasar sambil pegangan gitu ya, karena licin. Mereka belanja, masak, terus mereka antar ke
ke daerah-daerah yang agak susah dijangkau, yang agak ke dalam yang kadang-kadang belum tersentuh. Mereka itu sampai sedih banget lah pokoknya. Mereka jadi ngelihat nasi bungkus itu rasanya kayak gimana gitu, karena saking kan mereka itu udah bosen banget setiap hari makan Indomie pop mie, biskuit seperti itu. Dan kemarin juga mereka titip pesan, Kak, kalau ada kelambu katanya, karena kami di sini nyamuk banyak, terus ada juga anak-anak bayi gitu kan. Nah itu. Nah terus kita juga ada mau ngirim pakaian itu memang susah ya. Kita kirim kemarin yang lewat pos itu ya, sampai sekarang belum nyampe, udah dicek ke sana belum ada. Katanya kan lewat BNPB, udah dicek ke beberapa BNPB itu belum nyampe juga. Tapi ya memang harus banyak bersabar ya. Mungkin masyarakat Aceh atas ujian dan cobaan ini, mudah-mudahan mereka semakin kuat, semakin tabah menerima ujian dari Allah SWT. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak-Bapak sekalian mendapatkan pahala berlimpah-limpah. Hanya Allah yang bisa membalas semuanya. Saya tuh sedih aja gitu melihat keadaan yang kayaknya keadaan yang sekarang itu lebih parah dari tsunami kemarin. Kalau tsunami kemarin itu kan mungkin hanya sekedar air aja ya, memang banyak korban, tapi masih jalan gak ada yang terputus. Jadi distribusi makanan atau logistik itu lebih cepat gitu. Nah kalau sekarang kan karena tertimbun lumpur yang parah dan ini, jadi susah. Dan sekarang pun banyak jenazah-jenazah yang belum bisa diambil dari dalam gitu ya. Dan rumah-rumah banyak yang hilang, terhanyut. Ya nggak tahu, apalagi di Aceh Tengah itu banyak juga teman-teman yang dari Aceh Tengah itu yang sampai sekarang ini mereka tuh masih kelaparan dan belum dapat bantuan karena akses ke sana itu sangat sulit. Saya kira itu aja. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, barangkali demikian perjuangannya Sri Kandi, Ibu Sri Kandi, Ibu Kak Lia ini di Aceh sana, dengan menghimpun dana yang dari Jakarta, saudara-saudara kita di Jakarta, alhamdulillah sudah bisa tersampaikan di sana, walaupun yang kiriman pos itu belum nyampe sekarang ya. Ya baik. Selanjutnya silakan Mbak Ulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ketua Masjid Al-Akbar Bapak Deden dan seluruh keluarga besar Eramas dan seluruh keluarga besar Masjid Al-Akbar yang ada di Eramas 2000. Di sini Ulan juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya telah memberikan kesempatan juga dan telah memberikan bantuan juga khususnya untuk wilayah Ulan sendiri, tanah Bayan Ulan sendiri di Aceh Tamiang. Sedikit ingin Ulan jelaskan mengenai kejadian dan situasi khususnya di Aceh Tamiang yang mungkin sama-sama kita bisa melihat ya, sampai saat ini semua pemberitaan hampir ada di Aceh Tamiang situasinya. Tepatnya di tanggal 26 November itu terakhir Ulan mendapat komunikasi dari orang tua, itu curah hujan 4 hari 4 malam tidak ada berhenti. Dan tepatnya pukul 5 sore itu kita masih bisa video call dengan orang tua yang situasi airnya masih sebetis, belum tinggi. Namun malamnya di jam 9 malam sampai jam 10 malam itu air sudah mulai masuk di rumah, sedangkan di rumah Ulan itu kondisinya itu tinggi. Dan alhamdulillah orang tua saat itu langsung menyelamatkan diri di lantai 2 di atas rumah. Nah ketika itu banjir sudah sampai sedada. Situasi ini kami alami di tahun 2006 terakhir, setelah tsunami 2 tahun. Nah paginya Ulan dapat chat dari kakak bahwasanya semua sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan kami bertahan di atas rumah. Dan paginya tanggal 27 di situ udah nggak bisa lagi kontakkan sama orang tua. Bahkan saat itu yang Ulan cuma harapin bisa dapat kabar dari orang tua semua selamat. Di pemberitaan semuanya kita nggak ada dengar kabar dari Aceh Tamiang gimana kondisinya. Semua jaringan lampu terputus dan tepat di hari ke-7. Setelah 7 hari Ulan baru dapat kabar dari orang tua dan itu pun mereka
menumpang jaringan Starlink untuk komunikasi sama ulan jam 5 subuh. Dan alhamdulillah di situ orang tua, kakak, abang semuanya selamat, mereka bertahan. Namun ya semua apapun sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Bahkan rumah kita yang saat itu pagarnya aja dari beton itu semuanya hancur, terbawa arus. Dan disitulah berpikir dan berdoa, yang penting di sini nyawa selamat. Walaupun saat itu memang orang tua ulan juga sangat terpukul, khususnya ayah, karena kondisi ayah saat itu juga lagi kurang sehat. Dan ketika ulan telepon, beliau menangis karena melihat situasi seperti itu, karena kami nggak nyangka mengalami hal kejadian musibah sebesar ini. Sama yang disampaikan oleh Bu Lia tadi, ini lebih besar dari tsunami. Bahkan waktu tsunami Aceh Tamiang itu tidak mengalami, cuma kita hanya kena gempanya, hanya kena guncangan gempanya. Dan banjir 2006 sendiri, kami itu banjirnya hanya sedada. Saat itu lokasi masih berada di Aceh Tamiang dan menyaksikan sendiri bagaimana situasi banjir bandang saat itu. Jadi banjir yang tahun 2025 ini sangat luar biasa. Dan di sini lo juga mewakili Aceh Mengajar, juga sangat terima kasih kepada Pak Deden telah membantu juga untuk keluarga Eramas juga Masjid Al-Akbar. Insya Allah 2 hari lagi setelah hari ini Ulan akan berangkat ke Aceh Tamiang, harusnya besok, namun baru tadi dapat informasi ditunda. Ulan akan berangkat ke Aceh Tamiang di hari Minggu pagi, dan kita sudah membawa bantuan sebanyak 30 ton Bapak Ibu, dan itu berupa pakaian, sembako, dan beberapa terpal sekaligus tenda. Karena sama yang dibilang sama Bu Lia tadi, di sana saat ini kebutuhan kedua yang mereka butuhkan itu kelambu, selimut, dan juga tilam untuk mereka berteduh di bawah tenda. Sampai hari ini juga Ulan masih komunikasi sama teman-teman relawan di sana. Kita bilang bagaimana situasi di sana, karena beberapa kita lihat statementnya itu sudah membaik, tapi ternyata situasi keadaan di lapangan tidak seperti itu. Dan Ulan memutuskan untuk pulang dan ingin menelusuri semua wilayah Aceh Tamiang, karena di sana ada 12 kecamatan dan 265 desa, dan semuanya berdampak. Khususnya yang di bawah jembatan yang daerah Kota Lintang, Sukajadi, itu semuanya sudah habis. Dan termasuk salah satu relawan Aceh Mengajar kita juga ada 5 orang yang mereka kehilangan rumahnya, karena rumah mereka itu pas di pinggir sungai itu. Dan Ulan pun juga pulang ini berusaha memberikan support untuk mereka supaya mereka tetap semangat apapun, walaupun mereka seorang relawan juga, sama juga seperti Ulan Aceh Mengajar, tapi ketika Ulan hubungi Ulan akan pulang membawa bantuan, mereka juga siap bantu. Jadi kami beranggapan bencana ini bukan lagi kita untuk saling melihat siapa yang bisa mampu bantu, tapi kami sendiri dari relawan, dari rakyat, dari masyarakat juga langsung membantu untuk mereka. Dalam arti saat ini dengan situasi musibah seperti ini, masyarakat membantu masyarakat karena tidak melihat dari statusnya apapun. Dan di sini juga Ulan juga mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya. Dan insya Allah nanti mungkin Bu, kita juga yang bawa 30 ton ini sebagian memang ada kita salurkan untuk Langsa dan Aceh Timur. Jadi nanti tadi udah minta nomor HP Bu Lia juga. Nanti alhamdulillah karena ada dari penanggung jawab mungkin Bu Lia, kita akan salurkan pakaian tersebut nanti ke sana. Dan ya benar Bu. Dan insya Allah juga besok pagi jam 9 pagi tadi kita juga menerima telepon bahwasanya akan ada bantuan lagi 1 truk. Jadi kami di sini di Jakarta masih mengumpulkan bantuan, baik itu pakaian, selimut dan yang lainnya, dan kami langsung mengirimnya dari komunitas kami sendiri yang ada di Jakarta, menyewa mobil untuk sampai ke sana, karena benar-benar harus langsung sampai ke masyarakat. Bantuan ini juga kami langsung berikan ke masyarakat, kami tidak memberikan ke posko utama, karena benar-benar yang sampai ke sana dan mereka harus benar-benar mendapatkan bantuan ini. Mungkin itu saja yang bisa dapat Ulan sampaikan. Lebih dan kurangnya Ulan mohon maaf. Sekali lagi Ulan mengucapkan terima kasih. Semoga segala kebaikan kita semua selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian
saya kira Bapak sekalian kita sudah bisa mendengarkan ya, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Aceh sana. Ya, seringkali kita berpikir kita bantu orang-orang yang ada di luar sana, di luar negeri sana, tetapi terkadang kita juga merasa bahwa ini bencana biasa-biasa saja. Ternyata ya dari hasil pembicaraan barusan, dan saya juga sering ya mendapatkan kiriman-kiriman dari teman-teman bagaimana Aceh terutama ya. Saya memang sekarang agak lebih ke Aceh, nggak ke Padang, maaf Pak. Karena kebetulan Mbak Wulan yang sering kasih kabar ke saya bagaimana kondisi-kondisi di sana, gitu ya. Jadi saya kira ya insya Allah Bapak sekalian, mudah-mudahan nanti kalau ada misalnya Ibu dan Bapak berikan bantuan, silakan bisa langsung kontak dengan Mbak Wulan. Nanti saya akan bagikan nomor HP Mbak Wulan. Mudah-mudahan saya kira ini bisa bermanfaat artinya buat terutama saudara-saudara kita di sana. Insya Allah kita doakan juga. Mereka tuh sekarang sedang diuji Bapak Ibu sekalian, dan kita pun sebetulnya sedang diuji juga. Apakah kita juga peduli dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita? Itu adalah bagian dari ujian kita. Ya. Jadi saya kira demikian. Terima kasih Mbak Bulan, Mbak Lia, Mbak Yeni, sama Bu Rike. Ke depan kita foto PDR.